Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ekoprint wujud kearifan lokal Flora yang beranggotakan Eka Astria Rustiani, Nisrina Husnia Putri, Nita Amelia, dan Sultan Ali Arifidi. Yang pertama ada tote bag, plastik, lalu ada soda api, tawas, dan cuka. Dan beberapa daun untuk menciptakan pola warna dan bentuk pada tote bag yang akan digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara dalam pembuatan tote bag batik ekoprint dari tumbuhan. Nah, dalam pembuatan tote bag batik tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah mordanting, yang kedua extra mordanting, dan yang ketiga last mordanting. Nah, di sini kita akan membuat suatu larutan untuk merendam tote bag tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan air yang dimasukkan ke dalam ember. Lalu memasukkan 2 sendok makan tawas. Lalu masukkan 2 sendok makan soda api. Dan terakhir masukkan 2 sendok makan cuka. Lalu larutan ini diaduk hingga merata, hingga tawas, soda api, cuka tercampur dengan merata. Nah, setelah merata, kita masukkan tote bag ke dalam larutan ini dan rendam hingga larutan menyerap ke dalam kain. Untuk teknik mordanting atau langkah yang pertama, kita merendam tote bag selama 1 malam. Setelah direndam selama 1 malam, angkat dan peras tote bag hingga tidak menetes. Lalu jemur tote bag hingga kering. Selanjutnya, ketika tote bag sudah mengering, kita langsung masuk ke tahapan extra mordanting. Nah, di sini kita rendam lagi bag yang tadi dengan larutan yang sama, yaitu memasukkan 2 sendok makan tawas, 2 sendok makan cuka, dan 2 sendok soda api. Nah, di sini pembeda dari tahapan yang pertama mordanting dan extra mordanting adalah rendamnya minimal 2 jam saja. Lalu setelah direndam, kita angkat dan peras tote bag hingga tidak menetes dan jemur tote bag hingga kering. Selanjutnya, dengan memakai larutan yang sudah dibuat tadi pada tahapan extra mordanting, kita menyiapkan tumbuhan yang akan ditempel ke dalam tote bag tersebut agar menjadi batik. Nah, di sini tumbuhan tersebut direndam ke dalam larutan tersebut, lalu dikeringkan. Nah, selanjutnya untuk tote bag yang sudah diberi motif, lalu direndam lagi ke dalam larutan yang sama seperti extra mordanting. Nah, di sini gunanya agar tumbuhan yang menempel ke tote bag itu bisa lebih menempel dan awet. Nah, ketika sudah direndam, waktunya cukup 10-15 menit saja. Lalu angkat tote bag yang sudah direndam dan jemur tote bag tersebut. Lalu setelah dijemur sampai kering, tote bag dibilas menggunakan air bersih, lalu jemur kembali hingga kering dan boleh disetrika agar warnanya lebih menempel. Konsep apa saja ya yang berhubungan dengan fisika, kimia, dan biologi dari ekoprint yang telah kita bikin? Penguapan atau evaporasi, dan juga ada difusi. Pada tahap penjemuran kain terjadi proses penguapan air dari kain. Penguapan ini didorong oleh energi panas matahari yang menyebabkan air berubah menjadi dari fase cair menjadi gas. Reaksi kimia, oksidasi, dan juga reduksi. Reaksi kimia terjadi
menghasilkan senyawa kompleks yang mengikat pigmen warna dari daun pada kain. Selanjutnya itu oksidasi. Pada oksidasi ini terjadi karena adanya interaksi antara oksigen di udara dengan pigmen warna daun. Selanjutnya ada reduksi. Pada tahap terakhir ini, proses ini dapat menyebabkan reduksi warna pada kain. Fotosintesis dan juga pigmen warna. Daun yang dijemur di bawah sinar matahari melakukan fotosintesis, dan juga daun memiliki pigmen warna yang disebut dengan klorofil, karotenoid, dan antosianin. Pigmen warna ini memberikan warna pada daun pada kain ekoprint.